Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian Mufti Amin dari UYSN Chicken. Kami akan memulai presentasi dari bab Business Description. Usaha kami berskala menengah ke bawah atau UKM. Usaha kami bergerak dalam bidang kuliner. Resto kami berdiri sejak tahun 2015. Selama 5 tahun ini, usaha kami tidak serta-merta berjalan mulus. Siklus untung rugi sudah sering kami rasakan. Namun, bagi kami, semua bisnis tidak mungkin merugi. Lebih tepatnya, semua bisnis pasti untung. Jika kami mendapatkan laba, berarti kami untung berupa profit. Namun, jika pendapatan kami lebih kecil dari operasional kami anggap kami tetap untung, yaitu berupa pengalaman dan kedewasaan dalam berbisnis. Kami mempunyai pandangan ataupun ide. Banyaknya pelaku-pelaku yang ingin memulai usaha namun merasa takut dengan resiko yang ada. Kami berkeinginan untuk menggandeng dan bekerjasama dengan mereka untuk tetap bersemangat berusaha. Kerjasama yang kami maksud berada pada 3 fokus. Fokus pertama adalah kemudahan suplai bahan setengah jadi maupun bahan mentah. Fokus kedua adalah kemudahan pelaksanaan usaha. Kedua fokus tadi akan kami jabarkan pada bab bisnis model. Dan fokus ketiga adalah bersama dengan mitra membangun brand image dan pemasaran. Fokus pemasaran ini akan kami jabarkan pada bab marketing plan. Keuntungan dari mitra adalah dengan modal yang sangat minim dan tentu saja dengan beradaptasi dengan perkembangan zaman digital saat ini, maka mitra dapat survive dalam berbisnis. Bab selanjutnya adalah my team atau tim yang akan kami bentuk. Untuk mengimplementasikan ide ini, kami akan bagi tim kami menjadi 3. Tim pertama adalah tim produksi. Tim produksi ini akan memproduksi bahan makanan yang akan dijual oleh mitra kami. Syarat produk yang akan kami produksi ini ada 3. Yang pertama, hasil produksi kami berupa bahan setengah jadi. Nomor 2, hasil produksi kami harus awet dengan cara kami buat menjadi frozen food. Untuk menjadikan bahan setengah jadi berupa frozen food dibutuhkan percobaan berulang-ulang yang selama 5 tahun belakangan ini sudah kami lakukan. Yang nomor 3, hasil produksi kami harus mudah diolah oleh mitra kami. Tim kedua adalah tim marketing atau lebih tepatnya digital marketing. Karena marketing digital untuk saat ini kami rasa adalah pemasaran yang paling efektif dan efisien. Selain mengeluarkan biaya yang sedikit, marketing digital akan langsung menuju pada target pasar kami. Tim ketiga adalah pelaku utama usaha kami, yaitu mitra bisnis kami. Tim ketiga ini adalah eksekutor dalam bisnis ini. Bab selanjutnya adalah problematika. Permasalahan yang kita akan uraikan ini adalah permasalahan yang biasa terjadi pada pelaku usaha kecil menengah. Permasalahan pertama adalah tidak adanya modal. Permasalahan kedua adalah tidak adanya waktu yang full time. Permasalahan ketiga adalah permasalahan pokok, yaitu kurangnya teknik pemasaran. Permasalahan keempat adalah pelaku usaha takut menanggung resiko. Bab selanjutnya adalah solusi, my solution. Solusi dari permasalahan tidak adanya modal adalah dengan bergabung menjadi mitra kami. Bisnis kami tidak kami bangun dengan sistem waralaba, melainkan sistem mitra. Dengan sistem mitra, maka pelaku usaha tidak mengeluarkan pembayaran di awal dengan jumlah besar. Dan pelaku usaha tidak memerlukan sewa tempat dengan harga yang tinggi. Karena tempat usaha mereka adalah dapur rumah mereka masing-masing, di mana di dapur mereka sudah ada alat-alat masak yang tentu saja itu sudah merupakan modal. Solusi untuk tidak adanya waktu yang full time, mitra yang kami sasar adalah ibu-ibu rumah tangga. Tentu saja ibu-ibu rumah tangga sudah sibuk untuk kebutuhan pemenuhan keluarga. Maka dengan hanya bekerja di dapur rumah, maka ibu rumah tangga dapat nyambi atau membagi waktu secara mudah dengan kegiatan harian mereka. Karena usaha warung di rumah tidak memerlukan
opening dan closing yang banyak. Dan hanya bekerja setelah ada order masuk. Menjadi mitra kami juga dapat mengatur waktu operasional tersendiri, namun tetap kita sarankan untuk konsisten. Permasalahan yang ketiga adalah pemasaran. Mitra kami tidak bekerja sendirian dalam memasarkan produk kami. Dengan kami bentuknya tim marketing, maka mereka akan terbantu untuk memasarkan produknya. Dan bukan berarti mereka menjadi pasif. Mereka tetap aktif dengan berdiskusi dengan tim marketing yang kami bentuk. Permasalahan keempat adalah takut menanggung resiko. Permasalahan ini akan kami selesaikan dengan dibentuknya tim produksi kami. Dengan menjual dagangan berupa bahan setengah jadi dan tentu saja awet, maka bisnis ini akan mempunyai resiko yang sangat kecil dan juga mudah dalam mengeksekusinya. Bab selanjutnya adalah my product. Produk andalan kami adalah chicken katsu, yaitu untuk yang belum familiar, ayam file yang dibalut dengan tepung panir dan digoreng ya. Kenapa kami memilih chicken katsu kok tidak ayam geprek? Yang terbukti sudah diterima masyarakat luas, karena kami punya prinsip beda sedikit lebih baik dari sedikit lebih baik. Beda sedikit lebih baik daripada lebih baik sedikit. Produk kami ini belum banyak dijual di daerah kami. Jika ada pun dijual dengan harga yang menurut kami lumayan. Contoh, perusahaan besar ala-ala Jepang itu. Produk chicken katsu kami berharga sangat terjangkau karena kami memang menyasar kalangan middle low. Harga paketnya saja di bawah 20.000 per bungkus. Dan kami mempunyai banyak sekali produk pendukung, hampir 20-an item untuk makanan dan minuman kami. Akan kami contohkan satu produk pendukung, yaitu es takeju choco. Es takeju choco adalah es tape ketan hijau rasa coklat. Es tape adalah es yang biasa dijual di angkringan di daerah kami. Dengan menambah kemasan yang menarik dan menambah variasi rasa, maka es takeju atau tape ketan hijau tadi dapat menjadi produk dengan nilai lebih dan dapat mengadaptasi dengan kaum milenial. Bab selanjutnya adalah bisnis model. Model bisnis kami adalah bisnis mitra, yaitu bisnis warung yang dijalankan oleh beberapa mitra kami dengan support produksi dan pemasaran dari kami. Tentu saja mitra yang kami pilih akan kami seleksi dengan beberapa persyaratan yang tentunya dengan beberapa persyaratan. Yang pertama adalah mitra harus mempunyai basic memasak. Yang kedua adalah mitra mempunyai domisili yang tidak pada area mitra kami lainnya, atau misalnya per kecamatan ada satu mitra. Mitra tidak perlu berbelanja bahan mentah sendiri dan tidak perlu memasak dari awal. Dengan begitu eksekusinya menjadi sangat mudah. Mitra hanya tinggal order pada tim produksi kami. Tentu saja kami memerlukan biaya operasional untuk produksi dan marketing. Biaya itu akan kami bagi rata atau seimbang pada mitra kami, dan mitra dapat membayarkannya tiap bulan setelah mereka mendapatkan profit dari usahanya. Bab selanjutnya target market dan market size. Di era digital ini diramalkan akan terjadi pergeseran atau perubahan pada sebuah bisnis restoran. Sekarang konsumen lebih memilih untuk memesan makanan secara online daripada harus berjalan dine-in ataupun take away sendiri ke lokasi resto. Dan perilaku tersebut sekarang sudah terjadi untuk belanja online. Ke depan mungkin ada sekolah online, dokter online, dan lain-lain. Oleh karenanya, lokasi strategis dan tempat yang besar sudah bukan hal utama lagi. Dengan berubahnya perilaku konsumen tersebut, maka kami merespon dengan menggagasnya bisnis ini. Dengan semakin banyaknya mitra kami, tentu saja akan membuat konsumen lebih berhemat biaya pengiriman. Target market kami adalah semua kalangan atau orang-orang modern yang menginginkan kepraktisan. Jika mereka pesan lewat gadget mereka saja bisa dan murah, mengapa harus repot-repot jalan ke resto? Tentang market size kami, tentu saja berbanding lurus dengan penikmat kepraktisan itu sendiri. Semakin
banyak orang yang mau mengeluarkan ongkos lebih untuk kepraktisan, maka semakin besar pula target pasar kami. Kami tentu saja tidak melupakan pemasaran secara offline dan akan kami jabarkan pada bab marketing plan. Bab selanjutnya adalah marketing plan. Yang pertama adalah memanfaatkan jasa ojek online dan menjamurnya perusahaan penyedia jasa pengiriman makanan online. Maka kami sangat percaya diri tentang bisnis ini. Kami sebetulnya berkeinginan seandainya saja ada jasa pengiriman makanan yang lokal saja, namun spesialis antar makanan, mungkin akan lebih menarik untuk konsumen. Yang kedua adalah mengenalkan brand melalui media sosial. Ini pasti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah sangat kuat sistemnya dan dilakukan secara berkala. Yang ketiga adalah branding melalui paid promote Instagram, baik dengan bekerjasama dengan influencer lokal maupun media lokal di medsos. Ini juga berjangka. Yang keempat adalah pemasaran melalui WhatsApp status mitra bisnis kami untuk menjaring konsumen offline dengan materi yang telah dipersiapkan oleh tim marketing kami. Yang kelima adalah menjalin hubungan personal kepada pelanggan, misalnya dengan giveaway. Yang keenam adalah packaging cantik yang sudah tim kami persiapkan. Yang ketujuh tentu saja good service dengan melakukan training kepada calon mitra kami agar selalu menyuguhkan yang terbaik pada pelanggan. Bab selanjutnya adalah kompetitor. Untuk kompetitor tentu saja sangat banyak kompetitor, mulai dari brand besar sampai kaki lima. Namun makanan kami sebetulnya dapat dinikmati semua kalangan dengan harga menengah ke bawah. Kompetitor kami adalah resto yang sudah familiar di mata konsumen dan resto yang rela menekan harga rendah untuk menarik pelanggan. Untuk resto yang sudah familiar akan kita kejar dengan branding yang sudah kita jabarkan di bab marketing plan tadi. Untuk resto yang menawarkan harga rendah akan kami imbangi dengan harga kami yang terjangkau, namun kualitas tidak kami kurangi. Bab selanjutnya adalah milestone atau visi dari bisnis kami adalah agar para pelaku usaha kecil juga dapat bersaing dan dapat termanajemen atau tersistem seperti bisnis waralaba yang sudah besar, sehingga para UKM dapat bersaing atau paling tidak mempunyai progres untuk mengejar mereka yang sudah mempunyai sistem yang matang. Sistem ini mungkin saja dapat diterapkan di produk lain, bahkan bisnis yang bukan kuliner sekalipun. Bab selanjutnya adalah financing atau kebutuhan dana. Karena kami ingin membangun basicnya dulu dari kecil atau tidak muluk-muluk langsung besar, maka keperluan kami adalah beberapa hal. Pertama, peralatan produksi mencakup pendingin dan peralatan food processor dan lain-lain, peralatan dapur lainnya. Besarannya kurang lebih sekitar 15 juta rupiah. Yang kedua adalah alat transportasi untuk mendistribusikan barang atau bahan dari supplier ke produsen, dari produsen ke mitra. Besarannya kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Yang ketiga adalah dana promosi. Ini kita butuhkan ketika produksi dan mitra kami sudah siap untuk menyeimbangkan produksi dan penjualan kami, maka kami harus mengenjot promosi kita. Besaran untuk dana promosi ini kurang lebih sekitar 15 juta rupiah. Untuk tempat produksi akan kami tempatkan pada rumah kami atau home industry untuk menghemat biaya. Demikianlah presentasi dari kami, tentu saja masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses.